siapa aja sih yang membentuk gue gitu. Dan it's a part of gimana caranya gue bisa tahu diri gue siapa gitu. Halo. 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 Hello. Hello. Halo. 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 Hello. Human. 3, 2, 1. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat hari apa aja. Dengerin ya. Ditonton juga gak sih nih? Ditonton Yoi juga dong, di YouTube. Ditonton, didengerin, diapain. Selamat datang di podcast kita. Jadi kali ini adalah kali pertama buat episode 1 gitu ya. Episode pilot buat Hello Human Podcast. Hello Human dari Kava. Jadi memang kita coba pengen ngasih lihat banyak perspektif dari sesuatu yang memang terlihat gitu. Siapa tahu ternyata ada yang tidak terlihat. Seperti itu kurang lebih. Selamat datang Laras dan Keisha. Halo RL Club ya. Hai. Hari ini kita ngobrolin Thankful ya. Yoi, Itu tuh single kalian ya? Single atau single terbaru dari debut album yang akan datang. yang akan datang? Yep. R&B ya? Kalian tuh R&B ya? R&B apa sih? Ya. Ya bisa lah, nyebutnya sih gitu Kayaknya lah. biggest influence kita R&B sih. Elektronik R&B, bigger apapun influence. Gue juga tadi coba baca kan sebenarnya liriknya terus musiknya gitu, gimana sih musik dan lirik itu bisa ngeblend gitu, akhirnya enak didengerin. Terus kalau mau didengerin juga kata-katanya juga kayaknya positif banget gitu ya. Tapi mungkin gue cukup lumayan kenal gak sih kayak sama Keisha gitu. Lah. Memang positif banget sih gitu. Mungkin goceng gitu. Laras juga positif banget. Jadi memang karena kan thankful tuh bahaya ya, menurut gue tuh bahaya. Maksudnya Kenapa tuh kok bahaya? Kedengarannya simpel tapi bahaya. kadang-kadang iya simpel tapi bahaya. Apa sih sebenarnya kalau dari lirik dulu deh, ini lebih teknis. Dari lirik tuh apa sih yang mau disampaikan sebenarnya? Kayak I'm all thankful, joyful. This life has been wonderful with you in it, bla bla bla. Lo dulu deh Ci. Tapi kalau Mas Ludi sendiri pas pertama kali dengar lagunya, apa yang dirasain atau Rasakan. dipikirin? Malah ditanya balik. Iya. Nggak penasaran. Seru bener. Kalau dari perspektif Yang dirasain. pendengarnya gimana? Yang dirasain sih sejujurnya ya menenangkan sih gitu. Menenangkan tanpa harus Bikin ingat harus- apa nggak gitu? Bikin ingat apa nggak gitu? Iya. Kalau orang-orang gimana? Ditanya balik. Tanya. Iya, sebenarnya yang menenangkan sih, lebih jadi kayak ingat mungkin kalau diresapin lagi tuh, kalau diinget-inget lagi jadi kayak justru jadi ingat kehidupan gitu. Karena kan mengayun juga kan adanya itu mungkin yang bikin kayak wah seru nih gitu. Gitu sih. Tanpa harus gue mengerti isi sentence-nya, pesannya. Jadi dari mood lagunya udah berasa menenangkan gitu ya. Iya. Jadi kalau tadi impresi dari Mas Ludi sendiri kan emang lagunya menenangkan, positif, terus dari mood lagunya udah berasa kayak gitu. Tapi kalau kita masuk ke pesan lagunya sendiri tuh emang, jadi kan pasti di hidup Mas Ludi ini punya banyak orang kan, maksudnya ketemu banyak orang di hidup Mas Ludi gitu, termasuk juga keluarga Mas Ludi atau kayak teman-teman, atau masih ada yang masih sering ngobrol sekarang atau yang udah lama gak ngobrol. Tapi sebenarnya mereka semua itu kayak memberikan kontribusi dalam membentuk hidup Mas Ludi gitu. Nah, aku tuh pengen di lagu ini tuh membawa kita untuk bersyukur dan kayak embracing semua hubungan kita sama orang-orang itulah gitu. Walaupun pasti sebenarnya kenyataannya nggak sepositif itu gitu. Walaupun gimana ya, emang lagunya tuh terdengar kayak positif banget sih, terdengar sedikit naif gitu. Tapi emang di sini tuh ceritanya ini udah di tahap oke, ya udah, emang gue tuh bersyukur sama semua hubungan yang gue punya dengan orang-orang ini, karena mereka semua tuh yang membentuk Laras tuh kayak gini, Keisha tuh kayak gitu, atau Mas Ludi kayak gitu sih. Jadi intinya di situ udah di titik dimana gue bersyukur dan gue seneng atas
peran lo di hidup Presence gue lo. gitu. Ya mau lo udah sekarang jauh sama gue, mau udah masih deket, itu pasti ya gak ngaruh mau jauh deket. Karena ya emang kontribusi lo di masa itu dan di masa sekarang ya itu yang membentuk gue jadi sekarang. Jadi semua orang yang punya role yang masing-masing gitu. Dan kalau gue juga karena gue orangnya gengsi gitu ya, gengsi banget buat kayak say gitu. thank you to people gitu. Habisnya kayak tiba-tiba mau ngomong thank you itu juga mungkin kayak agak aneh gitu kan, kayak mau mati gitu kesannya. Tapi kayak ya udah deh, kalau gue kayak ya udah kita bikinnya di lagu gitu. Jadi kayak jadi at least sebelum kita die gitu, asik. Kayak sebelum kita die, kita kayak udah sempet say thank you lah sama orang-orang yang ada di hidup kita. Karena emang ya seberarti itu, walaupun cheesy ya, tapi emang begitu adanya. Nggak tahu ya, mungkin kalau Kesha orangnya kayak kurang nggak terlalu menye-menye sebenarnya. Iya. Kayak nggak lebay lah. Tapi akan sebenarnya dia sesuatu. menye-menye sih. Nah itu dia. Tergantung. Jangan-jangan ternyata menye-menye. Cuma Menye-menye tapi kayak ya gitulah, dia dari luar kan kayak ya udah lempeng aja gitu kan. Iya. Karena kan kadang kita nggak tahu ya secara langsung atau nggak langsung, mungkin nggak sih kalau justru kita kayak mau menampilkan sesuatu yang emang kita mau tampilkan gitu ke orang lain. Kayak tapi menarik sih kalau dibilang terima kasih karena orang-orang tuh sudah membentuk siapa kita sekarang gitu. Gue juga I believe sama sama belief kayak gitulah gitu. Karena ada bahkan we are all our past have made us kalau nggak salah gitu. Jadi memang masa lalu tuh yang ngebentuk kita gitu, bahkan dari kita kecil, dari keluarga ya kan. Makanya kadang ya gue juga kadang ngeliat kayak I don't know, semua tuh start from family gitu awalnya. Lalu ketemu orang, ketemu siapa, akhirnya jadilah di titik ini misalnya gitu ya. Menarik sih, tapi thankfulnya tuh berarti lebih ke human interact ya, maksudnya lebih ke sesama manusia gitu atau Ya, Kalau di lagu ini ya. Tapi emang di album ini kebetulan juga tema kita tuh emang seputar kayak thankful, seputar tentang balance gitu-gitu. Makanya di Rainbow, di single pertama kita, itu juga kalau diperhatiin liriknya itu juga kayak tentang thankful juga. Cuman kalau itu lebih gimana cara kita bersyukur sama keadaan gitu. Maksudnya kalau di Rainbow kan ngomonginnya kayak chasing the end of rainbow kan, kayak manusia yang konsumtif yang nggak habis-habis kemauannya bla bla bla. Tapi di situ solusinya adalah maksudnya kita pesannya kayak stop and see around, feel your feet on the ground tuh maksudnya kayak lo coba deh stop, lo aware dulu kalau lo tuh punya apa sekarang tuh banyak banget yang bisa disyukurin. Jadi kalau Rainbow tuh emang lebih ke sama situasi yang mesti lo syukurin, kalau thankful yang ini emang lebih ke human hubungan interact. sama orang lain. Tapi kalau album ini emang kita emang nggak jauh dari thankful itu sih. tapi nanya deh, thankful tuh Laras atau Kesha, thankful tuh kan seakan-akan lu berterima kasih karena sesuatu ya. Sesuatu yang gini, kan terima kasih gitu, bahasa Indonesia tuh kadang-kadang keren tapi literal banget gitu. Gue terima apa yang dikasih dan gue berterima kasih gitu kan. Tapi di sini tuh kasihnya itu adalah kasih as a kasih. Kasih itu kan rasanya kok positif sesuatu yang baik-baik gitu loh, kayak misalnya yuk kita ini yuk gitu, atau yuk lu butuh apa misalkan ya. Tapi mungkin gak sih kasihnya juga, mungkin terima kasihnya karena memang sesuatu yang buruk juga gitu akhirnya membentuk kita. Mungkin banget sih. Makanya tadi kan gue mention kayak ceritanya nih, lagu ini tuh mengajak orang-orang udah di titik ya udah lo embracing apapun bentuk hubungan lo sama orang ini, tapi orang ini tuh kontribusi ke hidup lo untuk membentuk lo siapa lo sekarang gitu. Jadi mau mungkin pernah ada memori yang bisa dibilang painful mungkin, atau memori yang di saat itu tuh sulit untuk diterima, tapi di lagu ini itu udah ngambil perspektif di mana ya udah gue makasih juga sih buat lo, karena kalau lo dulu nggak gituin gue, mungkin gue nggak kayak gini sekarang gitu, mungkin nggak ada pemikiran-pemikiran yang gue punya sekarang gitu sih. Karena di situ jadinya balance juga nggak sih Ci? Jadinya nyambung ke album kita juga kan. Kayak maksudnya ya kasih, maksudnya nggak positif mulu semua, karena jadinya yang membentuk kita sekarang udah pasti kan sesuatu yang positif dan negatif gitu kan. Dan itulah di situ bisa ada titik balance gitu. Dan ketika balance, disitulah hidup menjadi lebih meaningful lah kalau kata kita berdua di album. Pokoknya kayak
ya kalau Iya. ya karena gimana kita bisa mensyukuri sesuatu yang positif kalau nggak ada yang negatif juga kan. Jadi maksudnya itu sih all about balance gitu kayak Iya, iya. positif negatif ya udah embrace aja gitu, thankful gitu. Gue akan sedikit menjudge ya. Karena tujuan dari podcast ini kan nggak tahu agak aneh nih. Pernah pacaran tersakiti gak sih? Nanya nih. Pastinya pacaran pernah. aja gitu ya. Pernah lah pasti ya. Gak mungkin Pernah gak sih ya? kalau lo tuh sayang sama orang tapi lo gak pernah sakit. Oh Yes. iya mungkin sih. Oh Statement tuh. gitu. Soalnya gue tuh pernah dapet kayak masukan dari orang apa bukan ya, apa gue baca artikel gitu kayak lo nggak mungkin bisa apa ya menyayangi seseorang, lo harus siap untuk sakit juga gitu karena kayak nggak mungkin Nggak mungkin sih. nggak mungkin enak-enaknya aja gitu, pasti Iya, ada yang iya, harus iya. lo korbanin gitu. Iya. Berterima kasih gak? Iya Gimana tuh? pastinya, Oh ya? walaupun mungkin di Karena- titik-titik tertentu susah gitu ya untuk kayak mungkin ada kejadian yang kenapa sih kok gitu banget gitu, tapi at the end of the day ya apalagi yang bisa lo lakuin kecuali untuk mengubah perspektif lo ke sisi yang lebih apa ya konstruktif lah gitu, nggak ngerasa anjir gue nggak aduh gue nyesel banget apa-apa. punya Ger. aduh gue nyesel banget punya hubungan sama lo gitu. Tapi kan kalau kayak gitu terus mikirnya kan kita yang stres sendiri kan. Jadi tapi enggak sih, coba lo pikirin lagi deh, sebenarnya tuh enggak, it's not that bad kok gitu. Ada hal positif yang lo ambil gitu. Kalau lo nggak kayak gitu mungkin lo nggak kayak gini, lo nggak bakal Iya. kayak gini gitu-gitu sih. Pasti harus ada konflik dulu kan buat kita belajar gitu sih, pasti. Mm-mm. Iya. Hidup tuh Iya. pasti ada konflik sih. Iya, Ini betul. sotoy banget nih. Kalau ngomong kayak gini sotoy banget. Hidup tuh harus ada konflik. Betul. Iya. Nggak. Kayak Itu tergantung waktu gue ngomong kayak gini tuh kesannya kayak anjir nih kayak jago banget hidupnya. Ih, kuat banget nih orang. Ngejalanin hidup kuat Nggak banget apa-apa lah. padahal aslinya Ini kan- yang Padahal enggak. hancur. Enggak. Kadang nih lagu ini tuh juga lagu Jadi, yang kita buat tuh juga iya. buat pengingat diri sendiri gitu loh. Banget sih. Kayak Ya kan? bahkan si Laras tuh pernah ada di titik yang dia tuh nangis banget denger Thankful karena kayak lagi relate banget terus jadi kayak sedih sendiri gitu ya Ci. Gue juga kalau gue tuh lebih ke Rainbow karena gue waktu setiap gue lagi stres, misalnya stres kerjaan atau stres apalah pokoknya enggak kok. Kasian lo, stres banget temennya kamu. Pokoknya kalau lagi stres apapun itu pasti kayak diingetin bersyukurnya tuh ya lewat lagu sendiri gitu kayak karena emang lagu itu ya pasti reminder juga dong buat diri kita. Jadi kayak setiap apa lagi stres terus denger lagu sendiri malah jadi kayak lebih ngena gitu loh. Malah jadi kayak lebih kayak ini aja gue yang bikin cuy, masa gue mau terlarut begini, semangat lah gitu loh jadi kayak. Oke, berarti lagu tuh gak cuma lagu gitu. Mungkin apalagi buat yang bikin kadang-kadang. Itu jadinya kan feeling gitu, sesuatu yang kebangun, bulu mungkin jadi merinding, terus jadi nangis gitu tuh deep lah gitu sebenarnya gitu. Kenapa sampai nangis gitu? Apakah mungkin gak sih gitu ternyata how I say thank you to you gitu misalnya gitu. Sebenarnya adalah satu bentuk dari banyaknya penyesalan misalnya. Satu bentuk dari banyaknya kekecewaan gitu. Dan kalian bersyukur akan itu gitu ya maksudnya? Enggak juga? Mungkin untuk bisa sampai di titik kita berterima kasih sama seseorang yang let's say mungkin untuk si orang ini special case gitu, a bit difficult gitu. Maksudnya hubungan kita sama dia udah been through a lot atau mungkin endingnya nggak terlalu baik atau gimana gitu. Nggak semudah itu juga sih untuk akhirnya kita sampai di titik yaudah thank you ya gitu. Jadi kalau bisa lagu ini jangan dijadiin kayak sarkasme juga, jadi kayak thank you ya, yang jangan kayak gitu gitu. Cuma kita Thank you Nek, thank you. iya, Nek, jadi lagunya Ariana Grande. kayak jangan sampai lo berterima kasih tapi untuk maksud lain gitu, kayak thank you ya lo udah bikin hidup gue hancur gitu. Enggak, itu berarti belum sampai nih dari tujuan lagu kita belum sampai gitu. Oke. Dan emang Berarti itu bukan thank you ya. Kalau gitu sebenarnya cuma bukan. lo itu aja kan. Enggak. Thanks. Jadi, Oke. kayak thanks gitu. Enggak sih. Jadi emang ya mungkin akan butuh waktu dulu untuk lo ngedigest apa aja yang udah terjadi
hubungan itu gitu. Dan sampai tadi ya berusaha untuk dimainin aja sih perspektifnya gitu, gimana, karena sebenarnya kalau kita hidup dalam dan rasa dendam dan rasa kesel gitu tuh sebenarnya itu yang rugi kita sendiri sih, karena kita nggak pernah bisa selalu ngontrol orang lain tuh presence-nya di hidup kita tuh selalu menyenangkan atau selalu membawa hal yang positif, walaupun lo bisa coba nge-tweak lagi di perspektif lo dan bikin itu suatu hal yang positif buat hidup lo gitu. Dan emang gak segampang itu sih, maksudnya walaupun kita kayak Nggak. bikin lagu thankful gitu, kesannya kayak bersyukur lah gitu, tapi nggak segampang itu juga dan nggak semudah Nggak. itu juga buat kita. Justru itu juga jadi pengingat buat kita untuk kalau bisa lo bersyukur lah gitu, karena menurut kita itu adalah ya bisa dibilang inti hidup gitu loh. Kayak apa sih, kayak bersyukur tuh kayak simple banget kesannya, tapi emang sesusah itu gitu, sesusah itu banget. Karena kalau gue sih ngeliatnya bersyukur tuh kayak ketika lo udah bisa ada di state bersyukur di situ lo akan menemukan hidup yang lebih damai dan meaningful gitu. Karena banyak kayak permasalahan hidup yang menurut gue tuh intinya tuh karena lo nggak bersyukur gitu. Misalnya kayak misalnya di album kita ada satu lagu yang ngebahas konfliknya tuh tentang insecure. Insecure itu ya karena lo nggak bersyukur kan, karena lo nggak bersyukur sama diri lo sendiri, bla bla bla. Dan banyak lagi. Pokoknya kita pas ngebahas album ini, kenapa kita akhirnya ke tema yang berhubungan sama bersyukur, karena kita lagi ngebahas tentang coba deh di hidup nih gimana sih, coba lo gitu lagi ngebahas tentang kayak gituan. Terus Ya, menurut kita solusi ujungnya tuh apa sih? solusi ujungnya tuh bersyukur gitu. Makanya menurut gue banyak juga musisi sekarang yang angkat tema itu, karena emang itu deh kayaknya emang kunci. Ketika lo udah bisa bersyukur, ya lo akan bener-bener lebih Aman-aman aja. lebih aman, lebih bahagia, lebih damai dan lebih meaningful gitu. Ya. Walaupun sih. sebenarnya Dan itu nggak gampang. mungkin gue tuh bukan, gue nggak akan pernah bisa jadi lagu Rainbow dan gue nggak akan pernah bisa jadi lagu Thankful. Jadi kayak gue cuma menciptakan Rainbow dan Thankful tuh sebagai kayak alarm buat gue gitu loh, kayak pengingat gue untuk lo bisa kok positif, memandang hal lebih positif lagi Ras gitu, untuk lo bisa lebih tenang gitu loh. Tapi gue sebagai manusia biasa ya nggak mungkin gue hidup tanpa ngeluh, gue nggak mungkin hidup tanpa kesel, gue nggak mungkin hidup tanpa dendam. Tapi ya gue bisa mencoba untuk overcoming those emotions gitu, untuk menjadi lebih yang positif, dan dampaknya buat hidup gue ya gue akan lebih tenang gitu. Alarm lah ya buat hidup kita ya. Iya ya. Tapi menurut kalian ya, ini agak terjawab sih sebenarnya sebelumnya. Thankful itu buat siapa sih gitu, maksudnya? Ketika kita bersyukur gitu ya. Kita bersyukur karena ada kalian di hidup gue gitu. And then mungkin setelah itu jadinya gue terima kasih karena lu udah ada di hidup gue gitu. Menurut kalian, pengen tahu aja sih perspektifnya. Itu terima kasih itu buat siapa sih? Buat mereka? Maksudnya buat kalian yang dituju atau buat diri sendiri sih? Di lagu itu. Sebenarnya Enggak. Di kehidupan biasa yang menginspirasi akhirnya jadi lagu. kalau dari gue sih itu emang buat mereka sih. Gue menjalin hubungan sama orang gitu kan, tapi kan nggak semua orang itu tuh tahu gimana makna hubungan itu buat gue gitu. Dan setelah gue memproses hubungan itu di kepala gue sendiri, dan akhirnya gue sampai di satu kesimpulan di mana gue ngerasa oh ternyata hubungan ini tuh berperan ya dalam gue memaknai hidup, gue belajar tentang hidup dan segala macamnya. Jadi karena outputnya itu positif akhirnya gitu, ya gue pengen kasih tahu ke dia, lo tuh berperan lo di hidup gue gitu. Walaupun mungkin kita waktu itu cuma bentar ngobrolnya, atau walaupun waktu itu mungkin sedikit sulit masanya, atau kayak walaupun kita udah gak ngobrol lagi, tapi lo tuh ada di hidup gue gitu. Lo sempat berperan di hidup gue. Itu buat orang yang gak ketemu lagi gitu misalnya. Atau misalnya buat keluarga gitu, yang tiap hari sebenarnya ketemu dari kecil gitu, dan besar banget peran dia di hidup gue. Tapi justru malah yang jarang ada kesempatan untuk gue mengungkapkan seberapa besar peran dia di hidup gue gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh balik lagi sih tergantung dari yang denger
dia tuh langsung kepikiran siapa dan dia bisa kasih itu ke siapapun itu gitu. Tapi kalau Iya, buat gue personally emang ya ini buat semua orang yang berperan di hidup gue lah, intinya kayak gitu. Iya, iya. Kalau lagu iya ya. Tadi kayak Mas Ludi tapi sempet tanya in general juga ya. Tadi kayak Laras gak denger deh. Pokoknya kalau ya gue sama sih, kalau lagu ya iya ini emang lagunya lebih kayak untuk ke orang-orang yang kayak di Laras. Tapi kalau ngomongin thank you atau thankful in general, ya selain ke orang lain ya pastinya ke diri sendiri juga mesti gak sih kayak ya apa ya, kayak sebelum ke orang lain malah kalau bisa bersyukur dan thank you Iya. sama diri sendiri dulu juga gitu. Karena kalau lo bisa bersyukur sama diri lo sendiri pastinya kan lo akan lebih gampang untuk bersyukur ke hal-hal lain. Maksudnya kalau bersyukur ke hal lain aja, kalau bersyukur diri sendiri aja belum bisa, gimana bisa ke hal lain kan. Jadi itu malah first thing first sih harusnya kalau ke diri sendiri gitu sih. Betul. Makanya pernah ngerasa Kayaknya gini kalau gak kita sih? belum bersyukur ke diri sendiri, jatuhnya kayak thank you yang tadi deh, kayak thank you Iya, ya iya, gitu iya, deh. iya. Gak mungkin nyampe di titik thank you beneran gitu. Tapi gini, soalnya ketika we say thank you gitu ya, makasih ya gitu. Apa sih yang kalian rasain? Misalnya gue bertanya in general ya, maksudnya kalian misalnya bilang thank you gitu, kira-kira dapat feeling apa sih dengan ngomong thank you ke orang gitu? Kalau gue sih karena gue orang yang awkward banget, ketika kalau thank you-nya sekedar thank you ya yang pertama gue awkward. Kalau thank you yang benar-benar thank you beneran. itu gue bisa, aduh gimana ya, kayak aduh thank you ya, kayak gimana sih kalau di giniin tuh susah ya. Pokoknya kayak gila, gue bersyukur banget, gue thank you banget lo ini beneran gitu. Kayak apa ya, emang ada perasaan-perasaan yang oh gitu loh. Ada aftertaste-nya gak? Aftertaste-nya kalau kayak lu makan ada aftertaste-nya tuh. Aftertaste tuh pasti lega dan kayak gitu loh. Yang nggak sih Ci? Lu gimana? Iya gak sih? Jadi Ci? lebih meaningful gitu sih hidup. Iya kayak Akhirnya gitu loh feelnya. seneng kan ya, maksudnya Seneng setelah lah. lu bisa thank you tuh kayak ada sesuatu yang lega, Ada yang banget. menyenangkan buat diri sendiri gitu. Udah deh gue bilang makasih karena gue emang happy aja. Tapi akhirnya mungkin gak sih kalau memang kita sebagai manusia gitu ya, thank you ternyata gini ujungnya ada efeknya gitu kan buat kita jadi seneng, jadi lega gitu kayak tadi kita obrolin. Jangan-jangan gitu ya, kita butuh manusia lain misalnya untuk sebagai sebagai perantara, akhirnya kita dapat apa yang sebenarnya jadi kebutuhan kita nih gitu. Apakah jangan-jangan gitu maksudku, ya udah kita berterima kasih ke orang karena sebenarnya tujuan utamanya ya feedback buat diri kita sendiri gitu. Karena gue pengen lega, gue Meluapkan. pengen meluapkan. Kayak gue Setelah ngerti itu deh gue nggak peduli pertanyaannya. juga sih perasaan lo sebenarnya. Yang penting gue seneng karena gue udah berterima kasih sama lo. Akhirnya gue bisa menjalani hidup. Akhirnya gue bisa. Kira-kira, Itu sih kayak kalau udah nyampe situ itu bener-bener state bersyukur gitu, yang kayak Tertinggi. tinggi banget. Karena mungkin ada juga orang yang kayak cuman ngomong apa misalnya ngasih kado gitu, ngomong thank you ya bla 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 bla, tapi ada kayak pas nggak dikasih kado balik baper misalnya gitu ya. Nah kalau dia baper kan berarti dia meluapkan thank you itu masih ada kayak ingin ada reward gitu kan. Ya. Nah itu mungkin thank you yang levelnya masih cupu gitu ya. Mungkin tapi kalau misalnya yang kayak tadi Mas Udi bilang, itu mungkin the true meaning of thankful atau thank you gitu ya. Kayak ya udah emang ini oke, mungkin emang subjeknya lo gitu. Emang gue berterima kasihnya ke lo atas lo yang udah lakukan dan lo mesti tahu itu. Cuman ya itu buat kepuasan kita tersendiri untuk meluapkan emosi itu gitu. Itu kayak paling gampang cara paling gampang untuk Cara bersyukur. paling gampang. Paling gampang cara. Kayaknya emang cara paling gampang untuk bersyukur itu adalah untuk say it gitu kan. Untuk apa? Untuk menyatakannya gitu secara langsung. say it. Gue bersyukur, gue thank you banget. Itu kayak emang salah satu cara paling gampang untuk meluapkan rasa syukur kita kan. Ke orang lain misalnya. Ke orang lain. Jadi Oke. untuk kita meluapkan rasa bersyukur gitu ya emang salah satu caranya itu meluapkan Akhirnya- itu ke orang lain. Yang jadinya perasaan itu untuk kita gitu jadinya. Oke. Walaupun emang subjeknya ke orang itu gitu. Egois gak sih? Apa? Egois gak sih? Gak tahu sih. Sebenarnya there are a lot of ways to thank people gitu. Dan emang
di sini selain untuk by saying gue makasih untuk gue makasih atas bla 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 dari lo, tapi lebih juga kepada balik lagi sih ke yang tadi, how we perceive those relationships gitu, sampai akhirnya kita ngerasa ya udah emang mereka semua itu memberikan peran untuk membentuk siapa Laras gitu loh. Jadi kayak ada dua gitu loh, kayak karena di lagu ini tuh sebenarnya tujuan gue yang tadi itu kan, kita mau kan lagunya kan juga sebenarnya kayak I'm all thankful, joyful, this life has been wonderful with you in it gitu. Jadi kayak lebih ke kita ngomong ke diri kita dulu gitu. Dan itu emang harus bener-bener genuine dulu gitu loh. Kalau kita tuh emang gue ngerasa gue bersyukur banget pernah ketemu orang-orang ini di hidup gue, yang gue belajar banyak dari mereka gitu. Nah, cara berterima kasihnya gimana? Sebenarnya banyak gitu, dan ya the easiest way itu ya by telling them that ya lo makasih aja tentang buat mereka gitu. Tapi nggak cuma itu, nggak sebatas itu aja, banyak banget hal lain yang bisa dilakuin gitu loh. Cuma ya gimana ya, kadang kan orang ya balik lagi ke banyak orang yang nggak tahu gitu loh seberapa besar peran lo di hidup gue gitu. Jadi mungkin gue bisa kasih tahu nih dengan lagu ini kayak gitu sih. Kalau pertanyaan egois apa enggak, kayaknya kalau misalnya kita memang say thank you, abis itu kita kayak minta reward, itu baru egois kayaknya. Tapi kalau kita benar-benar say thank you, abis itu udah gitu. Harusnya sih enggak, karena kan itu kita ngelempar output positif malah ke dia kan. Jadi harusnya dia malah. Tapi kan untuk kesenangan kita lebih besarnya, karena kita happy kan. Tapi kan kita nggak tahu kalau ketika kita lemparin output Enggak, itu, iya. dia siapa tahu malah jadi happy juga, jadinya malah ada connection menurut, gitu. tapi apa-apa. kalau menurut gue sih nggak egois ya. Banyak kayak karena at the end Mancing ya tadi. pancingan aja. Nggak, karena at the end kan kita nggak tahu ya, agree nggak ya? At the end kita butuh feeding ke diri kita sendiri kan gitu. People kayak misalnya kenapa nggak tahu ya, mungkin dari obrolan ini gue nangkepnya kenapa kalian bikin, mungkin ya kalau dari segi lagu gitu ya, secara nggak, jangan-jangan memang nih lagu ini kayak thankful ya, ini bentuk bener sih, maksudnya ini bentuk ekspresi gue gitu kan, how to say it gitu. Dan tapi ini jadi pengingat gue, pengingat sih, lebih alarm tuh lebih menurutku keren gitu. Akhirnya penyadar gitu kan selalu kalau misalnya gue harus berterima kasih apa dan ingat mereka gitu. Akhirnya kan sebenarnya itu aja udah gue dan gue gitu. Sebenarnya nggak masalah juga maksudnya, tapi there is a better way dengan gue-nya melibatkan orang lain yang semoga orang lain juga merasakan hal yang akhirnya positif gitu kan gitu. Ya kan kayak kita mati sendirian gitu ya. Kita nggak bisa bilang makasih lagi gitu kalau kayak Syah tadi bilang kalau gue mati gimana. Ya lu mati sendirian, that's why lu harus feeding diri lu sendiri gak sih. Dan thankful tuh oke, kebayang. Oke, titik aja. Ada pertanyaan lagi. Menyenangkan sih. Diri sendiri butuh sih. Tapi ngerasa masih ada yang kurang gak sih di hidup? Apa sih? Aduh pasti ya. Tapi kalau ngomongin kayak Pasti gitu sih. ya nggak mungkin ya, nggak mungkin nggak sih kayak ya nggak tahu ya. Nggak mungkin. Cuman maksudnya ya itu juga kalau ngomongin kepuasan jadinya nyambungnya sama si Rainbow kan tuh. Karena kan itu Rainbow. emang ngomongin kayak tentang manusia yang konsumtif. Higher the yang power, selalu ngerasa higher the habis-habis. expectation. Jadi semakin kita punya power, semakin ekspresi kita tuh tinggi. betul. Kayak apa tuh namanya Ci? Yang apa tuh yang level-level itu? Hedonism. Iya. Apa namanya, treadmill. Ya coba jelasin. Jadi intinya kayak misalnya dulu gue pengen iPhone 6 gitu. Terus tiba-tiba udah ada, pokoknya pengen banget dan nabung segala macam, dan di state itu ketika lo nggak punya iPhone 6 lo tuh bakal mikir nanti kalau gue udah punya iPhone 6 pasti gue bakal seneng banget, gue bakal puas, gue bakal optimalisasiin semua feature yang ada di situ gitu. Tapi pas lo ada di momen itu, pas lo udah punya iPhone 6 itu, terus lo lihat di sekitar lo makin banyak lagi versi iPhone yang baru udah muncul lagi gitu. Terus itu iPhone 6 tuh di depan lo jadi biasa aja. Beda sama gimana lo dulu ngebayangin lo pas punya iPhone 6 tuh bakal kayak gimana rasanya gitu. Jadi kayak coba deh. Jadi Dan kita itu tuh akan mengajak naik orang terus untuk gitu. bakal kayak gitu terus. Sampai gitu. lo Dan bisa I think benar-benar it's- bersyukur gitu.
Betul, Yeah, I think it's betul. very natural juga sih. Maksudnya itu emang manusiawi banget gitu. Dan ya makanya balik lagi gue gak akan pernah bisa jadi rainbow gitu. Rainbow tuh 100% mungkin itu gitu, monk susah ya ya. atau apa orang yang udah apa ego death gitu. Karena kan basically manusia tuh emang punya rasa kebutuhan untuk selalu punya progres, selalu. Maksudnya kalau misalkan emang lo bener-bener nggak punya keinginan untuk pengen nambah lagi juga, mungkin hidup lo nggak ada kemajuan juga gitu loh. Kayak bener ya udah gue cukup sih hidup kayak gini aja gitu. Tapi terkadang kita terlalu terlarut nih sama apa nih what's next tanpa kita nyadarin lagi bentar deh, iPhone 6 nih kan dulu gue pengen banget loh gitu. Coba gue inget-inget dulu. Terus kalau kita mikirin kayak gitu, kita jadi kayak lebih ya ampun iPhone 6 gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak mungkin kayak kalau disimbolisasikan kayak gitu. Dan it applies to many things in life gitu. Kayak dulu Eci juga cerita kan, kayak dulu dia pengen gue ngebayangin kalau gue punya band gitu, musisi, tapi gue punya kerja kantoran juga, which is sekarang dia udah di Kava dan dia masih ngejalanin musik gitu. Kadang dia kalau capek bisa ngeluh juga tuh, kayak aduh mesti ngerjain ini lagi, ngerjain ini. Tapi kalau coba deh take a step back gitu untuk Ini yang gue impiin dulu loh. iya, sekarang tuh gue udah di titik yang dimana dulu gue pengen banget gitu. Lo jadi mengundang lagi rasa-rasa yang lo dulu pengenin tentang ini dan lo punya sekarang, jadinya kayak bersyukur gitu. Ya, ya. Kayak gini sih, itu sebenarnya cerita itu nyambung, kayak itu menarik sih. Waduh, bisa panjang ngomong itu jadi. Makanya kata dibilang dulu ada cerita gini nih, seru deh. Manusia tuh Hawa tuh makan buah apa apel ya. Ada yang bilang itu memang buah pengetahuan gitu pada zamannya. Banyak versi lah gitu. Karena semakin kita tahu sesuatu, apa namanya tuh knowledge gitu ya. Akhirnya kita melewati batas-batas tertentu, kayak tadi si treadmill itu. Jadi memang kayak dulu gue gak tau KFC, ini knowledge misalnya, pengetahuan. Akhirnya gue tahu ada KFC, enak banget anjir gitu kan. Selama ini taunya cuma ayam goreng aja biasa buatan istrinya. Akhirnya standar dia berubah kan, Naik. naik gitu kan maksudnya kan. So, it's the same thing. Exactly. Makanya yang membatasi adalah sebenarnya bersyukur itu gitu ya maksudnya. Betul. Ya menarik sih. Tapi gini Ras, ketika kita mau lebih gitu, apa itu kita jadinya nggak bersyukur? Misalnya gini, gue nggak mau gini-gini aja gitu, gue harus lebih lagi. Iya. Part bersyukurnya di mana tuh? Itu balik lagi sih, makanya ya tadi gue bilang ya, kayak ya pertama gue nggak akan pernah bisa jadi rainbow gitu. Ya balik lagi, kuncinya itu balance sebenarnya. Kayak when something is too much, pasti akan ada yang salah gitu, akan ada jadi disfungsional gitu hidup lo gitu. Lo juga butuh drive untuk mau maju, tapi kalau lo mau maju terus doang, jadi lagu Rainbow ini adalah obat untuk orang yang terlalu tinggi nih drive untuk mau majunya gitu. Jadi dia sampai lupa apa yang bisa disyukurin gitu. Tapi that doesn't mean that you can't have that drive gitu loh gitu. Kayak stop and see around, maksudnya itu just for a while, tapi abis itu lo bisa kerja lagi untuk maju gitu. Karena kenapa ada lagu Rainbow ini, itu hasil pemikiran kita. Kayak misalnya kita ngambil tarik mundur perspektif kita tentang hidup, terus kita mau cari tahu sebenarnya nih titik ujungnya tuh mau kemana sih kita gitu loh. Sebenarnya itu adalah jalan yang nggak ada ujungnya gitu. Iya. Itu akan selalu naik Iya. gitu. Dan nggak perlu tahu Ya juga kan? nggak sih kayak ujungnya kemana? Ya udahlah gitu. Nggak juga. Iya, nggak tahu juga akan kayak cari tahu gimana sih kalau gitu. bisa. Iya. Iya. Karena ya kan banyak surprise di depan. Wow, akhirnya ya oke, menarik sih. Banyak banget. Iya benar. Makanya orang bilang kalau apa sih, ilmu pengetahuan terus diimbangin sama sesuatu yang spiritual gitu kayak. Karena menurut gue Ya, bersyukur tuh balance spiritual. intinya, Gue kita balance. nggak ngomongin agama ya atau nggak ngomongin ketuhanan, tapi ya udah spiritual aja gitu. Bersyukur men, gila. Susah lo bersyukur. Susah. Susah banget. Susah. Apa yang makanya kita nih? Mungkin, Kita tuh kayak kita bikin lagu-lagu ini bukan berarti kita se-zen itu, Sepositif itu, sesuatu itu. tapi kayak ibaratnya kalau lagi naik sepeda, kita tuh bikin helm, pakai helm sama pakai apa untuk pelindung gitu. Nah, si lagu-lagu ini tuh ceritanya untuk si pelindung kita aja gitu. Ngerti gak sih maksudnya? ngerti. Iya, gitu. Makanya jadinya pengingat alarm yang tadi gitu kan. Oke.
Gue jadi merasa thankful bisa ngobrol sama kalian. Aku karena aduh. Karena ya menarik beneran. Mungkin setelah ini jadinya gini. Karena sebenarnya kan intinya si podcast ini gitu. Kadang-kadang orang melihat dari satu angle gitu kan. Tapi ternyata wah banyak angle gitu kayak sekarang. Itu juga menyenangkan banget ke kalian. Yes. Sejujur itu gitu kayak mungkin tadi kayak ya iya sih buat diri sendiri gitu. Tapi memang akhirnya buat diri sendiri so what gitu. Apa egois enggak sih menurut gue humanity. Dan itu bagus banget ketika lu buat diri sendiri berimpact buat orang lain gitu kan. Ya karena gak ada lah. Maksud gue kayak lu beli baju gitu ketika lu mulai berpikir tentang buat orang lain toh. Akhirnya lu gak jadi diri lu sendiri kan. Tapi kan menyenangkan gitu karena lu menjadi diri sendiri. Dan salah satunya menjadi diri sendiri buat berterima kasih tuh. Dan bersyukur tuh. Oh my God gitu. Gue gak tahu ya kadang orang bilang be yourself gitu-gitu, be true. Gitu. Gue kadang suka bingung, kenapa sih harus diingetin gitu be yourself? Maksudnya stay true gitu. Stay true tuh apa sih gitu? I don't know. Tapi menurut kalian kayak kita misalnya di konteks terima kasih ya. Berterima kasih tuh part of stay true gak sih? Menjadi diri sendiri. Mikir anjing. Iya. Tapi harusnya kalau Cuma berterima bikin pusing, gua aja kasih, pusing nanya. kalau berterima kasih dan thankful sih harusnya itu udah pasti terus ya harusnya. Kalau nggak true ya berarti belum Ya. thank you, itu belum, itu baru yang tadi baru thanks itu. Jadinya ya kalau ya itu kayak kesinambungan juga sih, maksudnya kalau lo udah thankful dan thank you itu udah pasti terus ya harusnya. Oke. Berarti stay true to yourself gitu tuh. Ya sih. Lu karena lu berani. Saya true kan ya maksudnya juga dari hati gitu kan, yang emang keluar gitu adanya gitu kan. Kalau dari gue stay true gimana ya? Kadang ya gue juga sering dapat itu tuh quote-quote kayak be true to yourself gitu, kayak be yourself gitu. Tapi kadang gue suka dihadapin dengan situasi dimana do I really know myself gitu. Kayak apa namanya? Misalnya hari ini gue A, terus tiba-tiba besok gue ngerasa gue kayaknya B deh. Terus lama-lama gue mikir sebenarnya gue tuh apa sih? Apa gitu. sih? Terus kayak, Bipolar, ya kan? Sebenarnya gue apa sih gitu? Kalau orang-orang bilang gue harus true to myself, misalnya orang ngelihat kemarin kan lo A Resko, sekarang lo B gitu. Gue juga nggak tahu gue tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Nah menurut gue the key to be true to ourselves tuh ya kita aware, mau belajar tentang diri kita dulu sih. Nah kalau misalkan gue mau kaitin sama lagu Rainbow sama lagu Thankful gitu kan. Lagu Thankful kan sebenarnya kalau dari gue ya, mungkin ini semua tergantung sih orang tuh bisa nangkepnya ini buat siapa gitu. Tapi kalau dari gue tuh pengen aware lagi sama siapa aja sih yang membentuk gue gitu. Dan it's a part of gimana caranya gue bisa tahu diri gue siapa gitu. Karena gue tahu hal-hal ini tuh gue adopt dari siapa. Itu maksudnya kalau bisa dikaitin ke lagu Thankful ya gitu. Dan kalau ke Rainbow kan juga ada sisi-sisi mindfulness juga kan di situ, dimana lo harus pause dulu sejenak, lo mikir lagi tentang tujuan lo tuh sebenarnya mau kemana. Itu tuh juga a part of getting to know yourself. Dan menurut gue semakin baik lo tahu diri lo siapa dan lo terpengaruh oleh apa aja, lo mau kemana sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh membantu kita untuk bisa mengenal diri lebih baik. Dan I think it would be more easier for us to be true to ourselves sih gitu. Karena ya obviously kita emang harus tetap be true to ourselves lah gitu. Maksudnya kadang orang yang kita bilang lo ngikutin orang lain, tahu dia sendiri tuh gak nyadar kalau dia tuh ngikutin orang lain. Jadi itu PR masing-masing buat belajar tentang diri kita masing-masing, yang mungkin itu sampai mati gak akan ada habisnya. Dan kalau ditanya harus jadi diri lo sendiri apa enggak, ya kita semua pasti mau lah gitu. Maksudnya kita amaze ya sama siapa, tapi kita tuh pasti selalu mikirin siapa sih Laras gitu. Gue tuh kontribusi apa sih di hidup ini, atau kayak gue tuh unik gak sih dari orang lain, kayak gitu loh. Kayak gitu sih. Iya. Seru deh. Seru deh bener. Soalnya lu gak bisa susah sih nemuin diri lu siapa gitu kan. So stay true adalah menurut gue, gak tahu ya, terima kasih tuh bentuk dari akhirnya membangun kan, mencari tadi mungkin kalau jawabannya Laras tuh menarik banget.
lu nggak bisa nemuin juga lo siapa gitu, stay true gimana mau stay true lu aja nggak mencoba mencari gitu dengan cara misalnya endnya adalah lu mencoba bersyukur dan akhirnya lu look up ke siapa lu jadi tahu gitu mungkin ya gitu kan, atau ya yang influence kita ya Yep. akhirnya dan lu berani untuk say thank you Yes. to people, it's beautiful. Karena nggak enak hidup punya rasa dendam atau kayak Enggak enak. kalau gue personally gue tuh nggak suka banget hidup masih dibayang-bayangin tentang satu orang gitu. Kayak belum ada closure atau belum ada apa ya, closure tuh bukan berarti harus ngobrol sama dia terus tahu nih Yeah. ujung hubungannya Yeah. kayak gimana ya. Kadang tuh itu bisa dari diri kita sendiri juga gitu, kayak yaudah gue yang ikhlas aja deh gitu. Emang endingnya Yeah. tuh kayak gitu, nggak bisa sesuai yang gue mau dan ya udah emang udah gue harus ikhlas. Jadi untuk kita moving forwardnya akan lebih gampang gitu. Itu sih Dan buat ikhlas butuh berani ya. butuh dan Keren. susah banget. Teorinya tuh kayak dibaca oh gini, tapi prakteknya tuh susah Iya, banget, iya. butuh waktu. Nice. Again, aduh gue thankful deh. Gak beneran. Serius. Oke. Berarti sebenarnya semoga lebih banyak perspektif tentang thankful, tentang thank you, tentang kehidupan dan rasa bersyukur dan gimana kita berani buat ngucapin terima kasih kali gitu ya. Karena dari lagu doang sebenarnya kan dari lagu sebenarnya bukan cuma lagu doang gitu maksudnya. Itu sesuatu yang keluar dari suatu pemikiran gitu kan. Iya. Dan gue believe banget sama itu. Akhirnya mungkin ini kali banyak angle ternyata gitu kayak I don't know, it's okay kalau mau ngomong makasih sebenarnya gampang tapi susah. Tapi gampang kok gitu ya gak sih? Cuma makasih aja makasih. Kan gak ada yang tahu ukurannya ikhlas atau enggak sebenarnya kan. Oh makasih ya. Tapi dalam Makanya lebih hatinya susah emang bener. ikhlas sebenarnya. Lebih susah ikhlas ya mungkin. Jadi thank you banget sih. Semoga album kalian nanti Asik. ketika keluar udah bisa nyanyiin Agnes Monica ya. Anjir. Beda ya kalau Agnes Monica. beda. Oke. Iya. Ya semoga yang denger juga jadi makin ngerasain apa ya? Ngerasain Amin. a lot of aura positif, energi gitu. Walaupun Amin. dari yang buruk-buruk sebenarnya bisa jadi positif banget gitu kan ya. Selama kita merasakan itu. Itu. Pokoknya semoga orang pas album ini keluar benar-benar bisa memaknai secara utuh gitu, secara lirik dan musik satu kesatuan gitu. Betul. Karena emang kalau ngomongin EP kita yang pertama kan emang itu nggak bener-bener truly message yang ingin kita sampaikan lah ibaratnya. Karena waktu itu emang belum kesana arahnya, belum ke arah serius yang kemarin tuh. Tapi kalau yang album ini ya emang bener-bener kita tuh brainstorm beneran gitu, kayak ini kita mau ngomongin apa nih, apa sih yang mau kita sampein ke orang-orang dan ke diri kita juga. Jadi ini dari hati banget anjay. Geli banget. Pokoknya ya gitu deh, semoga bisa cepat keluar dan orang tuh benar-benar bisa memaknainya dan bahkan mungkin bisa jadi alarm buat mereka juga. Itu pasti kita senang banget sih, karena emang ada beberapa orang yang kayak denger Rainbow Thankful tuh ada juga yang kayak suka message kita kayak makasih lagunya nih bla bla bla. Itu kalau dapat kayak gitu udah pasti senang banget. Jadi semoga ntar bisa bertambah lagi seterusnya, amin. Iya. Tuh kan orang kalau dibilang makasih seneng loh. Senang lah. Senang. Lara sekali last statement atau apa sih? Apa ya dari gue ya, we're all students of the universe deh kayaknya. Maksudnya gue yakin kita semua sama-sama belajar. Kita datang dari titik yang berbeda gitu. Terus dan proses belajar ini tuh nggak akan ada habisnya sampai mati gitu. Jadi apa ya yang kita bisa lakuin ya cuma belajar lebih banyak lagi aja. Mau itu tentang diri lo, mau itu tentang hal lain, orang lain, hidup, segala macem sih. Itu aja sih. Asik, nice Asik. banget ya. Keren. Iya dong, ya kan? Soalnya Thank you ya kalau kalian iya. berdua. Thank you. Oh apalagi Gimana? Enggak sih, ya maksudnya kalau mindsetnya kayak gitu jadi bisa lebih apa ya, lebih memaklumi segala
ketidaksempurnaan hidup sih gitu. Itu penting banget buat kita sebagai manusia, sebagai human. Hello human. Hello human. Hello human. Yang sempurna cuma Mama Dorce ya katanya. Mama Dorce. Iya. Oke, again thank you banget. Thank you. RL Clav. Sukses ya. Amin. Dan Amin. thank you, beneran thank you. You're Kayaknya welcome. pakai You're lirik welcome. atasnya tuh. You're welcome. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you juga. Bye. Bye.